Kaliurang. Nama ini sangat familiar di telinga masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketenaran tempat ini bisa disejajarkan dengan kawasan Malioboro maupun pantai Parangtritis di Yogyakarta. Di kawasan pegunungan yang memiliki ketinggian 880 meter di atas permukaan laut ini, banyak menyimpan bangunan-bangunan dari masa kolonial Belanda. Seperti apa bentuk dan keadaannya hingga sekarang? Simak terus perjalanan Jajah Desa Milangkori kali ini. Pada awal abad 20, para ahli geologi dan kegunung apian Belanda di Yogyakarta mulai mendirikan rumah tinggal di daerah Kaliurang. Hal ini dilakukan karena letak Kaliurang yang dianggap strategis dalam mengamati aktivitas Gunung Merapi saat itu. Selanjutnya pada tahun 1912, Dinas Perkebunan Belanda menjadikan kawasan Kaliurang sebagai kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai penyangga daerah Yogyakarta yang terletak di bawahnya. Pada saat itu, tidak kurang dari 30 bangunan bungalow didirikan di kawasan Kaliurang. Bungalow adalah rumah-rumah pribadi di daerah pegunungan yang biasanya ditempati oleh keluarga Belanda pada saat berlibur. Tentu saja, bungalow-bungalow di tempat ini bersifat privat. Bahkan hingga saat ini, terdapat beberapa bungalow yang masih mempertahankan keprivatannya. Salah satunya adalah Pesanggrahan Ngeksigondo. Pesanggrahan Ngeksigondo pada awalnya adalah bungalow milik orang Belanda. Kemudian pada tahun 1927 dijadikan pesanggrahan milik Sultan Hamengkubuwono VIII. Pesanggrahan Ngeksigondo mempunyai pagar keliling dan sebuah gapura masuk yang digembok dan dilapisi cat warna hijau dan kuning, warna khas Keraton Yogyakarta. Seperti umumnya bungalow buatan Belanda, Pesanggrahan Ngeksigondo juga memiliki karakteristik yang sama, yaitu ukuran lahan terbuka yang lebih luas dibandingkan dengan bangunan pesanggrahannya. Selain Pesanggrahan Ngeksigondo, di kawasan Kaliurang juga berdiri pesanggrahan milik Pakualaman yang didirikan pada tahun 1915. Pesanggrahan milik Pakualaman ini dikenal dengan nama Pesanggrahan Hargopeni. Kawasan Kaliurang ini pernah menjadi saksi dalam tonggak sejarah perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada tanggal 13 Januari tahun 1948 di Wisma Kaliurang diadakan perundingan yang melibatkan pemimpin Indonesia saat itu, yaitu Presiden Soekarno bersama dengan perwakilan dari negara Australia, Belgia, dan juga Amerika Serikat yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Dari perundingan yang dilakukan di Wisma Kaliurang tersebut, akhirnya melatar belakangi lahirnya Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 atau 4 hari setelah perundingan di Wisma Kaliurang dilakukan. Dengan demikian, kawasan Kaliurang menjadi suatu daerah yang diperhitungkan sejak pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, di mana di daerah ini salah satunya adalah menjadi saksi tonggak
sejarah dalam perjalanan panjang Republik Indonesia. Kawasan Kaliurang memang menarik bagi penikmat bangunan-bangunan klasik bergaya kolonial. Namun tidak semua bangunan kolonial di Kaliurang masih berdiri utuh. Beberapa bangunan terlihat rusak dan tidak terawat. Bahkan ada yang dibiarkan roboh. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1994 menjadi salah satu penyebab bangunan kolonial di Kaliurang mengalami banyak kerusakan dan ditinggalkan. Villa Merah dibangun kembali dari kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi. Villa yang didirikan pada tahun 1911 hingga 1912 ini merupakan salah satu bungalow awal yang berdiri di kawasan Kaliurang. Villa Van Racing atau Villa Merah ini pernah disinggahi oleh Presiden Soekarno pada masa kolonial. Saat ini Villa Merah sering digunakan untuk acara-acara seremonial umum dengan cara disewa. Selain Villa Van Racing, banyak bungalow peninggalan kolonial yang juga disewakan untuk umum di Kaliurang ini. Menjelajah kawasan Kaliurang tak lengkap rasanya bila belum mengunjungi sebuah villa yang terkenal akan keangkerannya. Ya, Villa Putih Kaliurang. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di berbagai media sosial. Sebuah villa berlantai 2 yang menurut cerita banyak kisah seram di dalamnya. Dari gaya bangunannya, Villa Putih ini tergolong dalam gaya bangunan kolonial yang lebih muda. Namun rupanya, usia bangunan yang cenderung baru di Villa Putih
tidak menghalangi nuansa seram yang keluar dari villa yang letaknya di ujung jalan ini. Berdiri tidak jauh dari Goa Jepang, villa angker ini terkesan menyendiri di antara deret pohon pinus di atasnya. Bangunan yang didirikan di lahan paling atas di kawasan Kaliurang ini seakan sudah memberi isyarat akan masa depannya sendiri. Bagaimana tidak? Di saat bangunan-bangunan lain yang seusia ramai-ramai didirikan di bagian bawah Kaliurang, Villa Putih malah didirikan mendekati Gunung Merapi. Dan saat ini, Villa Angker Kaliurang benar-benar menyendiri, namun tetap menunggu tamu yang tak kasat mata, yang selalu setia berkunjung ke villa ini. Salam budaya.